Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Aulia dengan NIM 2012-231048 dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS saya tentang mata kuliah Big Data. Di sini saya akan membahas mengenai tema Cloud Computing dan Big Data yang saya akan jelaskan tentang Cloud Storage Solution AWS S3, Google Cloud Storage, dan Azure. Dan ada juga Cloud-based Big Data Service. Dalam era digital ini, kebutuhan akan data yang besar, aman, dan mudah diakses semakin meningkat. Cloud computing memungkinkan kita menyimpan, mengolah, dan berbagi data di internet tanpa perlu infrastruktur fisik. Sementara Big Data membantu kita menganalisis jutaan data untuk menghasilkan informasi yang bernilai. Manfaat cloud computing dan Big Data: efisiensi biaya, tidak perlu investasi hardware, stabilitas tinggi, bisa berkembang sesuai kebutuhan, aksesibilitas, data bisa diakses dari mana saja, analitik mendalam, Big Data memungkinkan bisnis mengambil keputusan lebih cepat. Bagian 1. Pengenalan cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan pemrosesan data melalui internet tanpa perlu infrastruktur fisik di lokasi pengguna. Karakteristik cloud computing: on-demand, pengguna bisa mengakses layanan kapan saja. Stability, dapat diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan. Pay as you go, biaya dihitung berdasarkan penggunaan. Multi-tenant, berbagai pengguna dapat berbagi sumber daya satu platform. Model layanan cloud, infrastruktur as a service, penyewaan server virtual, storage, dan jaringan. Contoh AWS EC2, Google Compute Engine, Azure Virtual Machine. Platform as a service, menyediakan platform untuk pengembangan aplikasi tanpa mengelola infrastruktur. Contoh Google App Engine, AWS Trusted Install, Azure App Service. Software as a service, aplikasi siapakah yang bisa langsung digunakan. Contoh Google Drive, Dropbox, Microsoft Office 365. Bagian 2. Cloud Storage Solution. Cloud storage adalah layanan penyimpanan berbasis internet digunakan untuk menyimpan dan mengakses data dari mana saja. Perbandingan layanan cloud storage. AWS S3, penyimpanan objek dengan berbagai tingkat, standar, intelligent, sharing, glacier, untuk arsip. Google Cloud Storage, multi-regional storage dengan integrasi kuat ke BigQuery. Azure Blob Storage, penyimpanan untuk data tidak terstruktur dengan opsi hot, full, dan arsip. Keunggulan cloud storage: keamanan data, enkripsi, data ekspres, dan in transit. Efisiensi biaya, pilihan storage sesuai kebutuhan. Glacier untuk arsip, SSD untuk akses cepat. Availability dan stability, data bisa diakses dari berbagai region tanpa routing. Bagian 3. Big Data dalam cloud. Big Data mengacu pada kumpulan data dalam jumlah besar yang membutuhkan pemrosesan khusus. Karakteristik Big Data: volume data dalam jumlah besar atau terabites hingga petabites. Velocity, data mengalir dengan cepat atau real-time analysis. Variety, data dari berbagai sumber atau sensor load, transaksi keuangan, dan media sosial. Cloud-based Big Data Service. Amazon Elasticsearch Redux, platform berbasis Hadoop dan Spark untuk pemrosesan data besar. Google BigQuery,
layanan SQL serverless untuk analisis data skala besar, Azure Snippet Analysis, solusi end-to-end yang menggabungkan data warehouse dan big data processing, implementasi big data dalam industri, retail, rekomendasi produk berbasis analisis, pola belanja pelanggan, fintech, deteksi fraud dan analisis risiko keuangan dengan machine learning, health tech, analisis data pasien untuk prediksi penyakit. Kesimpulan dari cloud computing dan big data yaitu memungkinkan perusahaan menyimpan dan menganalisis data dengan lebih efisien dengan penyimpanan scalable dan alat analisis canggih. Bisnis bisa juga mendapatkan wawasan berharga dan meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data. Sekarang saya akan menjelaskan tentang solusi penyimpanan cloud, yaitu AWS S3, Google Cloud Storage, dan Azure. Yang pertama, saya akan bahas tentang Amazon Web Services S3 atau AWS S3. Adalah layanan penyimpanan objek yang dirilis oleh Amazon pada tahun 2006. Layanan ini dirancang untuk memberikan penyimpanan yang sangat skalabel, aman, dan tahan lama untuk data dalam jumlah besar. Di dalam Amazon Web ada fitur utama. Yang pertama ada stabilitas. Dapat menyimpan data dalam jumlah terbatas, memungkinkan pengguna untuk mengelola data dari beberapa gigabyte hingga petabyte. Yang kedua ada durabilitas. Menawarkan tingkat durabilitas 99,99% dengan replikasi data di beberapa lokasi. 3. Keamanan. Mendukung enkripsi data saat transit dan saat disimpan, serta kontrol akses berbasis identitas untuk mengelola izin pengguna. 4. Integrasi. Terintegrasi dengan berbagai layanan AWS lainnya, seperti AWS Lambda dan Amazon RDS. Ada juga model harga. AWS S3 Simple Storage Service menggunakan model harga berbasis penggunaan, di mana penggunaan membayar berdasarkan jumlah data yang disimpan dan jumlah permintaan yang dilakukan. Terdapat beberapa kelas penyimpanan seperti S3 standar, S3 intelligent, Tiring, S3 standar EI atau infrequent access, dan S3 Glacier untuk penyimpanan arsip. Dan yang terakhir yaitu kasus penggunaan. Cocok untuk penyimpanan data besar, cadangan, pemulihan bencana, hosting, situs web statis, dan analisis data. Yang kedua, kita akan membahas tentang Google Cloud Storage. Adalah layanan penyimpanan objek yang merupakan bagian dari Google Cloud Platform. Layanan ini dirancang untuk menyimpan data tidak terstruktur dengan cara yang mudah dan efisien. Di dalam Google Cloud Storage juga terdapat fitur utama. Yang pertama ada integrasi. Terintegrasi dengan layanan Google lainnya, seperti BigQuery untuk analisis data dan Google Kubernetes Engine untuk pengelolaan kontainer. 2. Multi-regional storage. Menyediakan opsi penyimpanan multi-regional untuk meningkatkan ketersediaan dan kecepatan akses data. 3. Keamanan. Menawarkan enkripsi data secara default dan kontrol akses yang kuat untuk melindungi data. Ada juga model harga. Google Cloud Storage yang menggunakan model harga berbasis penggunaan dengan beberapa tier penyimpanan, seperti standar, Merlin atau untuk data yang jarang diakses, dan Coldin untuk data arsip. Kasus penggunaan ideal untuk aplikasi yang memerlukan integrasi dengan layanan Google, penyimpanan data untuk analisis besar, dan penyimpanan media.
Yang ketiga, kita akan membahas tentang Microsoft Azure. Azure Blob Storage adalah layanan penyimpanan objek yang merupakan bagian dari Microsoft Azure. Layanan ini dirancang untuk menyimpan data yang tidak terstruktur dalam jumlah besar. Di dalam Azure juga terdapat fitur utama yang berisi terintegrasi dengan layanan Azure lainnya, seperti Azure Functions, Azure Data Lake, dan Azure Machine Learning. Kedua, ada opsi penyimpanan singkat, menawarkan tier penyimpanan hot, akses sharing, full atau akses jarang, dan arsip atau data untuk mengoptimalkan biaya. Yang ketiga, keamanan, menyediakan enkripsi data, kontrol akses berbasis peran, dan audit log untuk keamanan yang lebih baik. Ada juga model harga. Azure Blob Storage juga menggunakan model harga berbasis penggunaan dengan biaya yang bervariasi, tergantung pada tier penyimpanan dan jumlah permintaan. Ada juga basis penggunaan, cocok untuk penyimpanan data besar, arsip penyimpanan media, dan aplikasi yang memerlukan integrasi dengan ekosistem Microsoft, perbandingan umum, ketersediaan, dan durabilitas. Ketiga, layanan menawarkan ketersediaan dan durabilitas yang tinggi, tetapi AWS S3 dikenal dengan durabilitas 11.0. Keamanan, semua platform menawarkan fitur keamanan yang kuat, termasuk enkripsi dan kontrol akses. Integrasi, pilihan terbaik tergantung pada ekosistem yang sudah ada. AWS S3 untuk pengguna AWS, Google Cloud untuk pengguna Google, dan Azure untuk pengguna Microsoft. Model harga, masing-masing memiliki harga berbasis penggunaan, tetapi struktur tier penyimpanan dapat bervariasi. Kesimpulan dari AWS S3, Google Cloud Storage, dan Azure Blob Storage adalah solusi penyimpanan cloud yang kuat dan fleksibel, masing-masing dengan keunggulan dan fitur unik. Pemilihan solusi yang tepat harus didasarkan pada kebutuhan spesifik organisasi, infrastruktur yang ada, dan anggaran yang tersedia. Setelah menjelaskan cloud storage solution, sekarang saya akan menjelaskan tentang cloud-based big data service. Cloud-based big data service adalah layanan yang memungkinkan organisasi untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data besar atau big data menggunakan infrastruktur cloud. Layanan ini menawarkan stabilitas, fleksibilitas, dan efisiensi biaya, serta memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan teknologi terbaru tanpa perlu investasi besar dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Layanan big data berbasis cloud mengacu pada penggunaan infrastruktur cloud untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, memungkinkan organisasi untuk mengakses sumber daya komputasi dan penyimpanan tanpa perlu investasi besar dalam infrastruktur fisik. Manfaat layanan big data berbasis cloud. Stabilitas, memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan kapasitas penyimpanan dan pemrosesan sesuai kebutuhan. Mendukung pertumbuhan yang fleksibel, dapat menangani volume data yang meningkatkan tanpa memerlukan pengadaan perangkat keras tambahan. Efisiensi biaya, mengurangi biaya tetap dengan mengganti investasi infrastruktur fisik dengan biaya variabel berdasarkan penggunaan. Menawarkan model pembayaran sesuai pemakaian, sehingga perusahaan hanya membayar untuk sumber daya yang digunakan. Aksesibilitas, data dapat diakses dari mana saja dan kapan saja.
memungkinkan kolaborasi yang lebih baik di antara tim yang terdistribusi, memfasilitasi integrasi data dari berbagai sumber, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Tantangan dalam mengelola big data di cloud. Kualitas data, data tidak terstruktur atau berantakan dapat mempengaruhi analisis dan pengambilan keputusan. Keamanan, perlindungan data sensitif menjadi tantangan, terutama dengan meningkatnya ancaman siber. Keterampilan, keterbatasan dalam keterampilan dan pengalaman dalam menggunakan alat big data dapat menghambat pemanfaatan penuh dari layanan ini. Contoh penggunaan layanan big data berbasis cloud. Analisis real-time memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data secara langsung untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat. Pengambilan keputusan yang lebih cepat. Machine learning menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mendapatkan wawasan dari data besar dan meningkatkan proses bisnis. Data lake menyimpan data dalam format aslinya untuk analisis lebih lanjut, memungkinkan fleksibilitas dalam pemrosesan data. Berikut adalah penjelasan detail tentang beberapa layanan big data berbasis cloud yang populer. Yang pertama, Amazon Web Service atau AWS Big Data Service. Amazon Elastic Redis. Deskripsinya, layanan yang memungkinkan pengguna untuk memproses data besar menggunakan framework seperti Apache Hadoop, Apache Spark, dan Apache Hybrid. Fitur utamanya stabilitas otomatis untuk menyesuaikan kapasitas pemrosesan. Integrasi dengan layanan AWS lainnya seperti S3 untuk penyimpanan data. Dukungan untuk analisis real-time dan batch processing. B. Amazon Redshift. Deskripsinya, layanan data warehouse yang dirancang untuk analisis data besar dengan kecepatan tinggi. Fitur utamanya kemampuan untuk menjalankan query SQL kompleks pada data terstruktur dan semi terstruktur. Dukungan untuk integrasi dengan alat BI atau Business Intelligence seperti Tableau dan Looker, penyimpanan kolumnar untuk efisiensi ruang dan kecepatan akses. Yang C. AWS Glue. Deskripsi layanan ekstrak atau transform load yang memungkinkan pengguna untuk menyiapkan data untuk analisis. Fitur utamanya otomatisasi proses ETL dengan menggunakan crawler untuk mendeteksi skema data. Integrasi dengan layanan AWS lainnya untuk memudahkan alur kerja data. Yang kedua, Google Cloud Platform atau GCP, Big Data Service. Google BigQuery. Deskripsi layanan data warehouse yang memungkinkan analisis data besar secara cepat dan efisien menggunakan SQL. Fitur utamanya kemampuan untuk menjalankan query pada dataset besar dalam hitungan detik, dukungan untuk analisis real-time, dan integrasi dengan alat visualisasi seperti Data Studio. Model harga berbasis pengguna yang memungkinkan pengguna hanya untuk query yang dijalankan. B. Google Cloud Data Flow. Deskripsinya, layanan pemrosesan data yang mendukung pemrosesan batch dan stream. Fitur utama, dukungan untuk Apache Beam memungkinkan pengguna untuk menulis kode pemrosesan data sekali dan menjalankannya di berbagai lingkungan. Integrasi dengan Google Cloud Storage dan BigQuery untuk alur kerja data yang mulus. C. Google Cloud Data Flows.
Deskripsi layanan yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan cluster Hadoop dan Spark dengan cepat. Fitur utama, penyebaran cluster yang cepat dan otomatis. Integrasi dengan layanan Google Cloud lainnya untuk penyimpanan dan analisis data. Yang ketiga, Microsoft Azure Big Data Service. Azure HD Insight. Deskripsi layanan cloud yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan klaster Hadoop, Spark, dan Kafka. Fitur utama, dukungan untuk berbagai framework big data dan integrasi dengan alat analisis. Kemampuan untuk mengelola dan memantau klaster dengan mudah melalui portal Azure. B. Azure Synapse Analytics. Deskripsi layanan analisis terintegrasi yang menggabungkan data warehousing dan analisis big data. Fitur utama, kemampuan untuk menjalankan query SQL pada data terstruktur dan tidak terstruktur. Integrasi dengan Azure Data Lake Storage untuk penyimpanan data yang efisien. C. Azure Data Lake Storage. Deskripsi layanan penyimpanan yang dirancang untuk menyimpan data besar dalam format terstruktur dan tidak terstruktur. Fitur utama, dukungan untuk analisis data besar dengan integrasi ke layanan Azure lainnya. Kemampuan untuk menyimpan data dalam format yang berbeda termasuk file text, JSON, dan Parquet. Keuntungan Cloud-based Big Data Service. Skabilitas, penggunaan data dengan mudah menambah atau mengurangi kapasitas penyimpanan dan pemrosesan sesuai kebutuhan. Biaya efisien, model harga berbasis penggunaan memungkinkan organisasi untuk membayar hanya untuk sumber daya yang digunakan. Aksesibilitas, data dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet, memudahkan kolaborasi dan analisis. Keamanan, layanan cloud umumnya menawarkan fitur keamanan yang kuat, termasuk enkripsi dan kontrol akses. Kesimpulannya yaitu, layanan big data berbasis cloud menawarkan solusi yang efisien dan fleksibel untuk mengelola data besar, memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan bisnis, dan memanfaatkan wawasan yang diperoleh dari data untuk meningkatkan kinerja dan inovasi. Sekian penjelasan tentang Cloud Storage Solution atau AWS S3, Google Cloud Storage, Azure, dan Cloud-based Big Data Service. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak perusahaan dan organisasi telah memulai perjalanan digitalisasi mereka untuk meningkatkan efisiensi dan fokus pada operasional bisnis. Teknologi cloud saat ini sudah merupakan salah satu solusi tepat guna. Selain berfungsi sebagai fondasi teknis maupun sebagai tulang punggung yang inovatif, cloud juga memungkinkan model bisnis baru untuk semua industri. Cloud computing adalah teknologi komputerisasi yang memungkinkan instance atau service berbagi dari alokasi server, penempatan storage, pengolahan database, dan banyak tipe lainnya melalui jaringan internet. Di era digital, cloud computing membuat kita dapat mengakses data atau aplikasi dimanapun dan kapanpun tanpa perlu menghabiskan banyak waktu dan dana yang tidak optimal untuk instalasi dan konfigurasi server, storage, atau database. Prinsip utama dari cloud computing adalah: yang pertama, tersedia melalui jalur internet. Kedua, berbasis kebutuhan pengguna. Ketiga, bayar sesuai kebutuhan. Secara umum, cloud computing dapat dikategorikan menjadi 3 tipe sesuai dengan solusinya. Yang pertama, public cloud.
Public cloud menyediakan layanan-layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifikasi terkini dan dapat dinaikkan maupun diturunkan sewaktu-waktu. Untuk jaminan ketersediaan atau availability, kita perlu melihat service level agreement yang ditawarkan. Berbagai macam service atau instance tersedia untuk kecocokan bisnis proses dari informasi perusahaan. Public cloud yang tepat perlu dengan cermat dipertimbangkan karena merupakan lingkungan multi-tenant. Yang kedua, private cloud. Private cloud sendiri dikhususkan untuk data atau aplikasi organisasi enterprise berbasis dedicated atau internal cloud dengan penyimpanan data dan sumber daya jaringan khusus dan tidak terpengaruh dengan pihak lain. Organisasi level enterprise biasanya memilih private cloud karena opsi privasi data total yang dimiliki perusahaan, terutama terkait tingkat informasi data sensitif yang tinggi seperti informasi pelanggan, dokumen internal yang mengandung kerahasiaan ataupun rencana bisnis. Tentunya organisasi enterprise memerlukan pertahanan dan keamanan sistem informasi yang ekstra. Ketiga, hybrid cloud merupakan penggabungan elemen dari dua platform dari public cloud dan private cloud. Dengan hybrid cloud, memungkinkan organisasi enterprise untuk melakukan komunikasi dan pertukaran data antara public cloud dan private cloud yang memberikan fleksibilitas yang lebih besar. Hal ini sangat ideal untuk organisasi enterprise yang ingin memanfaatkan keunggulan dari kedua jenis deployment tersebut. Untuk itu, penting sekali organisasi Anda memahami tujuan penggunaan cloud yang sesuai dengan kebutuhan seperti jenis industri, operasional, dan proses bisnis, sehingga solusi cloud menjadi tepat guna. Pilihan masing-masing implementasi fitur atau komponen dari cloud akan dikategorikan menjadi salah satu dari 3 service model. Yang pertama, IaaS, Infrastructure as a Service. Model infrastruktur as a service adalah landasan dasar dari cloud service. Kita dapat menyewa virtualisasi server, storage, serta konfigurasi jaringan yang ideal dengan kebutuhan perusahaan. Spesifikasi bisa disesuaikan dengan keperluan. Dengan pembayaran hanya untuk instance yang kita gunakan, dengan kata lain, Anda tidak perlu memikirkan pengadaan hardware server dan maintenance-nya karena ini sudah disediakan oleh cloud provider. Yang kedua, PaaS, Platform as a Service. Jika kita membutuhkan interface program dan runtime environment atau operating system untuk pengembangan aplikasi, kita dapat memilih service berbasis Platform as a Service. Dari platform ini, kita tinggal mengupload application code dan aplikasi bisa digunakan. Contoh dari Platform as a Service adalah Relational Database Service dari Alibaba Cloud. Yang ketiga, SaaS, Software as a Service. Ialah layanan yang disediakan dalam bentuk perangkat lunak di dalam suatu web service, di mana pengguna hanya perlu menggunakan aplikasi tanpa harus perlu mengetahui bagaimana data disimpan atau bagaimana aplikasi di-maintain. Software as a Service biasanya berupa paket yang opsi kostumisasinya tidak terlalu fleksibel. Keuntungan dengan SaaS, pengguna dapat memanfaatkan secara langsung layanan secara gratis atau dengan bayar biaya sewa tanpa harus mengeluarkan investasi untuk membangun aplikasi, konfigurasi platform, dan infrastruktur. Semua tentang aplikasi terjamin oleh penyedia layanan dan kita pengguna tidak memiliki hak kendali penuh atas aplikasi.